Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas nih mengenai outlook untuk hari ini di beberapa pair ya. Yang pertama ada di XAU dan GJ atau GBP Jepang Yen. Nah, di hari ini tanggal 18 bulan 2 2026. Oke, kita akan bahas secara fundamental ataupun teknikalnya. Nah, untuk teman-teman harap diperhatikan ya. Nah, yang pertama kita bahas dari XAU USD terlebih dahulu. Nah, XAU USD kemarin itu drop sesuai dengan analisa kita atau outlook kita ya. Itu ditambah dengan adanya sentimen bahwa Amerika dan Iran itu menjumpai kesepakatan untuk perdamaian ya. Walaupun itu belum fix tapi sudah mulai menjumpai. Nah, ini yang membantu untuk gold drop hingga hari ini atau dari kemarin ya, karena adanya kesepakatan itu yang terjadi di hari kemarin sehingga membuat gold itu drop. Dan jika ada sentimen-sentimen lain seperti halnya perdamaian itu atau deeskalasi tersebut, itu akan membuat XAU kembali tertekan untuk melanjutkan penurunannya ya. Penurunannya itu sampai mana? Yang pertama itu bisa kita jadikan acuan untuk hari ini sampai di daerah di sini ya. Di sini kita sebagai acuan untuk melihat harga pergerakan XAU hingga drop ke bawah. Oke. Dan untuk daerah pullback yang kita harapkan itu bisa yang pertama ada di daerah pertama di sini ya, di resisten terdekat. Yang kedua bisa kita ambil di gap open pada hari Senin kemarin ya teman-teman. Ini kan belum tertutup. Ini kita bisa jadikan acuan untuk resisten tertinggi jika ada sentimen keluar untuk eh, sentimen perang atau isu-isu war lainnya nanti siang atau menjelang hari ini ya. Karena untuk XAU sendiri itu sensitif ya terhadap gejolak geopolitik ataupun isu perang. Nah, itu untuk mengantisipasi. Yang pertama itu daerah pullback yang pertama di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini area pullback yang pertama. Yang kedua, jika adanya eskalasi ataupun isu war yang lanjutan, itu kita bisa ambil untuk resisten tertinggi di sini untuk melanjutkan penurunan harga ya. Namun, di sini kita juga harus perhatikan untuk di XY-nya ya. Ini di XY memantul sesuai dengan analisa kita di hari kemarin ya. Dia memantul di area resisten sebelumnya di area 97-an ya. Nah, jika pada hari ini harga maintenance bisa di sini dan kembali breakout ke atas itu akan berdampak buruk untuk XAU ya. Di sini kan dolarnya ini bakal menguat. Nah, jika dolar menguat di sini di XAU nantinya itu akan tertekan ya atau melanjutkan penurunannya lebih dalam begitu. Nah, itu untuk XAU teman-teman. Dan juga kalau kita lihat pun dari kalender ekonomi di sini teman-teman bisa melihat ya untuk tanggal 18. Nah, untuk tanggal 18 itu kan masih belum ada news ataupun hal yang berpengaruh untuk sentimen pada USD ya. Untuk sentimen USD untuk penguatan atau pelemahannya itu tidak ada karena news di tanggal 18 tidak ada. Yang ada itu di tanggal 19 besok ya. Itu hasil rapat FOMC jam 2 dini hari. Oh, nanti malam ini jam 2 dini hari ya. Hasil rapat FOMC jam 2 dini hari nanti itu ada dan disambung malamnya untuk indeks manufacturing Philadelphia ya dan klaim pengangguran awal. Itu di besok ya jam 8.30. Tapi nanti malam subuh ya teman-teman. Tengah malam jam 2 dini hari itu ada hasil rapat FOMC. Jadi ini harap teman-teman perhatikan ya. Karena nanti malam jam 2 dini hari. Hasil ini sebaiknya ditunggu terlebih dahulu sebelum teman-teman untuk memutuskan posisi apa yang teman-teman ingin ambil. Karena jika hasil FOMC ini baik atau buruk itu kan akan sangat berdampak besar untuk USD atau DXY dan
XAU USD tentu saja teman-teman. Nah, itu harus kita perhatikan ya teman-teman. Oke, untuk dari fundamental juga belum ada terlalu yang mendukung dan kita bisa menunggu untuk tanggal 19 hingga tanggal 20. Nah, di tanggal 20 yang cukup banyak teman-teman. Untuk tanggal 18 ini menjelang jam 12 malam itu tidak ada, yang ada di jam 2 dini hari nanti ya untuk hasil rapat FOMC. Oke. Dan untuk di XY ya, jika hasil rapatnya itu good ya, yang mendukung XAU atau yang mendukung USD ini menguat ya, jika hasil rapatnya itu bagus, ini akan membuat USD ini kembali menguat dan menekan dari XAU-nya itu sendiri. Dan penguatannya itu jika kita ekspektasikan mungkin akan sampai di daerah sini terlebih dahulu untuk di resisten pertamanya ya teman-teman. Untuk di resisten pertamanya kembali ke area di sini dan ini akan cukup berdampak besar kepada XAU USD. Oke, tapi jika harga maintains dan sideways saja mungkin ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi XAU bakal mengikuti arah trennya terlebih dahulu ya sebelum kejelasan dari USD-nya ini sendiri. Oke, nah untuk XAU itu hal yang bisa kita perhatikan dan di XY juga beberapa hal yang bisa kita perhatikan tersebut ya. Dan untuk GJ atau GBP Jepang Yen ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan teman-teman. Untuk di sini juga itu kita bisa melihat ya sesuai dengan analisa kemarin itu harga drop sesuai dengan outlook yang kita berikan kemarin dan untuk hari ini beberapa titik yang bisa kita perhatikan untuk GJ. Untuk GJ ini kita masih stay bearish ya teman-teman, masih berpatokan untuk arah bearish. Dan juga di sini kita bisa memperhatikan beberapa daerah yang kita bisa ambil sebagai EOE untuk hari ini. Di yang pertama ada di daerah 208,6 hingga 2803. Nah, ini bisa menjadi resisten pertama kita untuk harga melanjutkan penurunannya ya. Oke, di area sini. Nah, tapi jika harga berhasil menembus dari atas ini, kita bisa mengambil daerah yang kedua di sini. Oke, tapi jika harga untuk GJ ini stay di daerah di sini aja teman-teman, tidak naik, tidak turun ya, di sini aja, kita bisa menunggu terlebih dahulu untuk harga menembus ke atas atau harga menembus ke bawah. Jika ke bawah, kita akan menunggu seperti ini teman-teman. Oke, untuk penurunannya sampai mana kita bisa melihat untuk resisten di belakang ya. Resisten kuatnya ada di yang pertama di sini. Nah, untuk resisten kuatnya, untuk support kuatnya maksud saya ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini kita bisa jadikan acuan untuk pergerakan GJ di hari ini ya. Ini untuk pergerakan GJ di hari ini beberapa kemungkinan yang akan terjadi atau yang bisa kita perkirakan ya teman-teman dari segi teknikal. Nah, kembali lagi untuk XAU tadi ya. Untuk XAU tadi jika harga juga ranging seperti ini tidak naik tidak turun tapi di sini kan sudah mulai dekat dari area pertama kita atau resisten pertama kita. Nah, di sini kita bisa menunggu untuk area atau candle konfirmasi untuk melanjutkan penurunan ya teman-teman. Tetapi ingat juga di jam 2 dini hari nanti itu kan ada hasil rapat FOMC. Nah, itu juga harus ditunggu ya teman-teman. Dan juga jika siang ini harga tembus duluan ya, kita bisa langsung ikut aja untuk harga ke bawah. Oke. Nah, jika sudah sampai di sini kita stay dulu. Kalau harga nyentuh duluan ke bawah menjelang NYSE nanti malam atau sesi New York nanti malam. Karena kan nanti malam itu jam 2 dini hari ada hasil rapat FOMC. Oke. Itulah beberapa outlook yang bisa kita berikan untuk hari ini dan outlook ini juga bisa salah dan kita harus tetap adaptif ya teman-teman dan untuk kemungkinan adaptifnya akan kita informasikan di Discord untuk informasi lebih lanjutnya. Untuk teman-teman yang belum join, teman-teman bisa
klik link yang ada di deskripsi untuk join ke komunitas kita. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.